Mbak. Halo sahabat YouTube, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya Moel. Berikut saya rangkumkan kembali sebuah film tahun 2017. Gimana ceritanya? Langsung saja siapkan kopi duduk manis, selamat menonton dan cek video. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang terbangun tepat di samping mobil yang sedang terguling, dan pria tersebut bernama Liam, yang dimana Liam ini mengalami amnesia akibat benturan pada kecelakaan, sehingga Liam tidak ingat dengan apa yang baru saja ia alami. Saat mencegat mobil itulah Liam nyaris saja tertabrak karena mobil tersebut tiba-tiba oleng dan si pengemudinya mengalami kematian yang mendadak, ditandai dengan bola matanya melotot dan berubah menjadi putih semua. Kemudian Liam menggunakan telepon milik si pengendara tersebut untuk menghubungi pihak kepolisian. Pada saat itulah Liam dikagetkan oleh burung yang jatuh tepat di atas mobil tersebut, sehingga Liam memutuskan untuk pergi dari sana karena ia takut dengan hal-hal yang tidak diinginkan akan menimpa dirinya. Dan ini tibalah Liam di sebuah warung makan, bermaksud ingin meminta bantuan, namun alangkah terkejutnya Liam ketika baru saja membuka pintu melihat semua orang sudah tewas seperti yang dia lihat di dalam mobil tadi dengan bola mata melotot berwarna putih, dan Liam mengira jika udara sudah terkontaminasi oleh semacam virus, sehingga ia segera menutup mulut dan telinganya agar ia tidak mengalami hal yang sama. Dengan berbekal peta yang ia dapati dari warung makan tadi serta alamat yang tertera di kartu identitasnya, Liam akhirnya tiba di sebuah rumah dan mendapati berita tentang penemuan mayat yang tewas tanpa sebab. Yang itu terjadi hanya di tempat Liam berada, namun warga setempat menganggap bahwa udara tersebut sudah terkontaminasi oleh virus yang disebarkan oleh teroris. Oleh sebab itu, para warga disarankan agar tetap berada di dalam rumah sampai diberitahukan kabar yang terbaru. Di saat sedang menutup celah jendela inilah Liam melihat ada seorang tukang rumput yang sedang memotong rumput di belakang rumahnya, yang nampaknya tukang rumput tersebut belum mengetahui fenomena yang terjadi ini. Liam pun memberikan isyarat terhadap tukang rumput tersebut, namun ketika tukang rumput itu ingin mendekati Liam, tiba-tiba sampai sini akhirnya Liam pun menyadari jika fenomena aneh ini terjadi bukan karena disebabkan oleh virus atau senjata biologis teroris, karena dengan apa yang Liam dan kita saksikan bersama tadi, orang-orang pada meninggal yang posisinya cukup dekat dengan Liam. Sehingga untuk membuktikan teorinya tersebut, Liam mencoba untuk mendekati seekor burung gagak yang sedang hinggap. Dan ya, akhirnya teori ini 99% terbukti benar. Lantas Liam mengukur jarak antara ia berdiri dengan si burung gagak tadi sama halnya dengan si tukang rumput, hingga didapatkanlah hasil yaitu 15 meter jaraknya, dan bisa ditarik kesimpulan bahwa penyebab orang-orang yang pada meninggal yang ditemuinya tadi yakni tidak lain dan tidak bukan melainkan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berada dalam jarak radius 15 meter dari Liam berada, maka akan mati secara mendadak. Liam pun berlari menjauh saat ada pengendara lewat untuk menghindari korban berikutnya yang diakibatkan oleh keanehan dalam tubuhnya. Dan untuk beristirahat, Liam pun menjadikan belakang rumahnya tempat untuk beristirahat, yang posisinya agak jauh dari keramaian warga sekitar. Tak lama muncullah kepolisian yang datang sesuai panggilan yang Liam lakukan tadi, hingga Liam pun merasa sangat kerepotan sendiri karena harus menjaga jarak dengan polisi tersebut. Untungnya kedua polisi tersebut cepat pergi
karena melihat banyak burung yang mati berjatuhan akibat terbang terlalu dekat dengan Liam. Singkat cerita, malam pun tiba. Datanglah seorang wanita asing yang entah tahu siapa namanya, yang dimana Liam mencoba untuk memberitahunya agar cepat menjauh darinya. Namun si wanita itu nampaknya agak keras kepala, nekat mendekati Liam. Dan aneh bin ajaib, wanita tersebut tidak mengalami seperti yang orang lain alami. Berikut juga dengan seekor anjing yang nampak baik-baik saja saat berdekatan dengan Liam. Tak hanya itu saja, ternyata wanita asing tersebut adalah wanita yang sempat satu mobil bersama Liam sebelum terjadi kecelakaan, yang sebelum Liam mengalami amnesia seperti saat ini. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam rumah dan membicarakan tentang berita fenomena kematian aneh yang terjadi, hingga Liam mengingat sesuatu tentang pertemuan mereka berdua di sebuah jembatan, yang pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mendatangi jembatan tersebut, berharap bisa mengingat dengan apa yang terjadi serta apa hubungannya antara mereka berdua ini. Setelah tiba di sana, Liam dan kita panggil saja si Jane ini ternyata masih saja belum bisa mengingat tentang apa hubungannya di antara mereka berdua. Yang Jane ingat hanya pada saat dirinya membuang secari kertas di jembatan dan muncullah Liam seperti yang sudah mengenal dekat dengannya. Yang mana teka-teki ini semakin rumit untuk dipecahkan, maka mereka berdua sepakat untuk mendatangi tempat kejadian kecelakaan. Barangkali ada petunjuk yang terlewat di sana. Tibalah mereka berdua di lokasi kecelakaan dan barulah mereka menyadari jika ada bulatan hitam semacam bekas terbakar, dan bulatan tersebut memiliki diameter kurang lebih 15 meter, sama persis dengan batas aman ketika orang lain mendekati si Liam. Sehingga Liam menyadari jika lokasi ini adalah titik awal Liam mempunyai kekuatan tak diketahui yang bisa memancarkan radiasi kematian jarak antara 15 meter dari tempat Liam berdiri. Namun yang aneh adalah hanya Jane satu-satunya orang lah yang tidak bisa mati ketika berada cukup dekat dengannya. Disinilah Liam akhirnya bercerita bahwa dirinya lah penyebab kematian dari beberapa warga setempat. Hal tersebut itulah yang membuat Jane merasa ketakutan dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Liam. Wait! Saat bersamaan itulah muncul seorang petugas bermaksud untuk meminta keterangan terkait penemuan mobilnya yang sudah hancur. Namun benar saja, dan Jane akhirnya mau menunjukkan sesuatu yang mungkin itu adalah jawaban dari semua pertanyaan yang terjadi di antara mereka berdua. Berlokasi di sebuah tempat terbuka dengan seekor kambing, mereka melakukan uji coba. Jane diminta untuk perlahan pergi menjauh dan kita lihat apa yang akan terjadi terhadap kambing tersebut. Stop! Dan ya, tanpa mereka berdua sadari bahwa mereka berdua ini sudah saling terkoneksi, ibarat listrik, Liam yang menjadi positifnya dan Jane yang menjadi negatifnya. Ketika Jane berada di dalam radius 15 meter, maka kekuatan tersebut akan hilang secara otomatis dan akan muncul kekuatan kembali jika Jane berada di luar radius 15 meter. Yang itu artinya mereka berdua harus saling berdampingan satu sama lain jika ingin tidak akan terjadi korban kembali. Dan ini mereka berdua pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, barangkali ada penjelasan yang bisa untuk dimengerti, dan dokter menyarankan agar melakukan pemeriksaan CT scan untuk mengetahui apakah ada kelainan dalam organ otaknya. Di sini tim medis mengalami kesulitan dan menyuruh Liam untuk keluar ruangan. Yang seperti kalian ketahui, jika Liam keluar ruangan dan berada di luar radius 15 meter, maka semua tim medis yang berada di situ akan mati secara mendadak. Mengetahui hal tersebut, Liam membujuk tim medis agar Liam tetap berada di situ dengan alasan Liam takut sendirian.
Saat itulah Liam melihat berita tentang ditemukannya mayat seorang tukang kebun di belakang rumahnya dan otomatis polisi menetapkan si Liam sebagai tersangkanya sekaligus buronan polisi, sehingga mereka berdua harus segera kabur untuk menghindari petugas yang sedang melakukan sweeping di rumah sakit tersebut. Pada saat Liam sudah masuk lift itulah pandangan Jane tertuju ke sebuah poster orang hilang yang seketika ingatannya kembali pada saat membuang secari kertas di jembatan itu, yang ternyata itu adalah wajahnya sendiri. Dan pada akhirnya mereka berdua harus terpisah setelah pintu lift tertutup dan Jane! Iya, beruntung Jane segera gerak cepat dan bisa kembali lagi kepada Liam tanpa keluar dari jarak radius 15 meter, yang pada akhirnya mereka berdua bisa lolos dan menemukan tempat untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Dan pagi pun tiba, di mana Liam sedang berdiri memandangi alam sekitar sambil mengingat siapa dia yang sebenarnya. Sementara itu Jane sedang mendengarkan berita tentang seorang yang bernama Sam mengakui telah kehilangan seorang istri bernama Rose, yang oleh keterangan saksi mata bahwa si Rose ini terakhir kali dilihat sedang berada di dalam mobil bersama dengan laki-laki lain bernama Liam, sehingga bisa disimpulkan bahwa wanita bernama Rose ini tidak lain dan tidak bukan melainkan si Jane itu sendiri. Lantas Jane menceritakan tentang berita tersebut ke Liam jika nama asli dirinya yaitu Rose, yang sudah menghilang seminggu lamanya dan sedang dicari oleh suaminya yang bernama Sam. Kemudian Jane bermaksud mengajak Liam untuk menemui laki-laki bernama Sam ini, berharap dapat pertolongan darinya, dan sempat menolak ajakan Jane karena terlalu banyak risiko, yang artinya Liam ini adalah sosok laki-laki yang peduli terhadap sesama. Namun ketika Jane terus membujuknya, akhirnya Liam pun berangkat juga. Sesampainya di lokasi, Jane yang sama sekali tidak ingat sama suaminya sendiri ini mengajak Sam untuk segera masuk ke dalam mobil, dan mereka berdua ini mengajak Sam ke tempat terbuka untuk diperlihatkan suatu masalah yang sedang mereka berdua hadapi. Terlihat dua ekor burung di bawah jembatan. Liam mulai mundur secara perlahan menjauhi Jane, yang ketika jarak sudah mencapai lebih dari 15 meter, burung tersebut mati mendadak dan jatuh ke tanah hingga membuat Sam merasa tak percaya dengan apa yang ia lihat. Yang pada akhirnya Sam pun percaya kepada mereka berdua dan bersedia untuk membantunya dengan mengizinkan mereka bersembunyi di dalam toko miliknya. Pada saat Sam keluar inilah Jane dan Liam melihat setumpuk foto orang hilang yang namanya bernama Lily, tapi wajahnya wajah si Jane. Pada akhirnya terungkaplah sudah jika foto yang berada pada poster orang hilang itu adalah saudara kembar si Jane yang sudah hilang sekitar 1 tahun lamanya. Dan gara-gara itulah Sam dan Jane sering bertengkar dan kabur dari rumah. You got really depressed. Saat itu juga Jane perlahan mulai bisa mengingat momen saat-saat terakhir sebelum terjadi kecelakaan dan akhirnya lupa ingatan. Waktu itu Jane sedang berada di jembatan memegangi poster Lily kakaknya, yang diketahui ternyata Jane pada malam itu sedang depresi parah dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara lompat dari atas jembatan. Namun tiba-tiba muncullah Liam yang datang untuk menolongnya dan mengajaknya naik ke atas mobil. Terungkaplah sudah yang ternyata di antara mereka berdua ini tidak ada hubungan yang sangat spesial, bahkan tidak saling kenal. Pertemuan mereka berdua di jembatan adalah suatu kebetulan. Liam yang berhasil menyelamatkan Jane dari niat ingin mengakhiri hidupnya. Sampai sini bisa ditarik kesimpulan bahwa mereka berdua mengalami kecelakaan saat pergi meninggalkan jembatan. You saved my life. Dan malam pun tiba.
Saat itulah Sam melihat Jen tertidur di pangkuan Liam, sedikit menimbulkan kecemburuan karena Sam ini adalah suami sahnya si Jen, dan akhirnya menimbulkan pertengkaran di mana Sam menuduh Jen telah berselingkuh dengan Liam dengan cara pura-pura lupa ingatan untuk menutupi perselingkuhannya tersebut. Sementara di ruangan lain Liam melihat gambar danau di sebuah kalender, sehingga Liam sedikit teringat tentang obrolannya dengan Jen sesaat sebelum terjadi kecelakaan, yang dimana Liam mengajak Jen untuk menenangkan diri di sebuah pondok pinggir danau yang jauh dari keramaian. Lantas Liam meminta peta tentang danau tersebut karena Liam berniat untuk bersembunyi dengan Jen di tempat itu. Sementara itu Sam diminta menghubungi para ilmuwan untuk mencari penyebab dari fenomena aneh ini. Namun Sam merasa tak rela jika istrinya harus pergi bersama laki-laki lain, dan di sini terjadilah perselisihan yang mengakibatkan Sam pergi begitu saja. I can't believe this. Pada saat berkemas itulah Jen menemukan catatan milik Sam yang kurang lebih menceritakan tentang kehidupan mereka berdua. Untuk Sam sendiri terlihat sedang berpikir atas keputusannya yang ternyata Sam ini sudah menghubungi pihak kepolisian untuk datang ke tempatnya. Pada akhirnya Sam menyesali tindakannya tersebut dan menyuruh Liam dan Jen agar cepat pergi dari tempat itu. Namun semuanya sudah terlambat. Saat itulah Sam merasa sangat menyesal karena telah menyuruh polisi untuk menangkap Liam dan istrinya, yang di situ semua polisi belum menyadari betapa bahayanya jika memisahkan di antara mereka berdua, dan sungguh suatu kesalahan yang sangat besar jika mereka berdua dibawa ke kantor polisi dengan mobil yang terpisah. Dan benar saja, meski Jen dan Liam sudah memperingati mereka semua, namun mereka semua tak akan peduli, dan pada akhirnya semua orang yang berada di jarak jangkauan radius 15 meter akan mati sia-sia, termasuk seorang perwira polisi dengan gagah mengacungkan pistolnya mendekati Liam, namun akhirnya harus tewas juga. Akhirnya Sam merelakan istrinya untuk pergi bersama Liam, dan dirinya akan tetap tinggal di situ untuk menjelaskan kepada polisi yang akan berdatangan. Sementara Liam setelah pergi nampak amat sangat bersedih karena telah terjadi korban jiwa lagi akibat dirinya. Namun Jen mencoba untuk menenangkan Liam jika semua ini terjadi bukan karena kehendak Liam sendiri, melainkan karena pancaran radiasi dari tubuhnya. Saat sedang berbelanja itulah mereka melihat sekilas info yang dirilis oleh pihak NASA mengenai rekaman peristiwa kosmik yang terjadi tepat pada malam mereka kecelakaan, dan di tempat yang sama mereka menemukan bulatan hitam, sehingga yang terjadi pada Liam dan Jen itu diakibatkan oleh peristiwa kosmik tersebut, dan yang membuat Liam mampu membunuh semua makhluk hidup yang berada di radius 15 meter dan Jen sebagai penangkalnya. Only for a few frames, but we can definitely make out something that seems to literally... Pada akhirnya sampailah mereka berdua di pondok pinggir danau tersebut. Mereka berdua nampak bingung dengan akhir dari petualangannya ini. Walaupun nanti Sam berhasil menghubungi pihak ilmuwan dan para ahli, itu semua tidak bisa menjamin akan bisa menyembuhkan Liam. Dan daripada pusing, Liam pun berniat pergi ke danau untuk menenangkan diri. Di sini Liam tidak sadar jika sikapnya itu akan membunuh semua binatang yang ada di sekitarnya. Alangkah baiknya jika Liam tidak pergi sendirian seperti yang ia lakuin saat ini. Sementara Jen yang merasa kesepian bermaksud ingin menyalakan api, yang di situ tak sengaja menemukan sebuah buku yang di dalamnya terdapat puluhan poster wanita yang hilang selama ini, yang dari salah satu poster tersebut terdapat poster Lily kakak kandungnya, sehingga terungkaplah sudah jika Liam ini adalah sosok psikopat pembunuh berdarah dingin yang melakukan penculikan dan pembunuhan selama bertahun-tahun.
Akhirnya Jen bisa mengingat detik-detik sebelum terjadi kecelakaan, yang dimana penyebab kecelakaan tersebut bukan karena peristiwa kosmik, melainkan karena Jen melakukan tindakan bela diri dari Liam yang ingin membiusnya. Dan peristiwa kosmik itu sendiri terjadi tepat saat setelah mereka kecelakaan. Dan Jen juga menemukan namanya tertera di halaman buku tersebut. Bisa disimpulkan bahwa Jen adalah target berikutnya yang akan dibunuh oleh Liam. Liam sendiri baru menyadari jika dirinya adalah seorang pembunuh berantai dan tak habis pikir begitu teganya ia menghabisi para korbannya tanpa belas kasihan. Dan ya, terlihat Jen dengan senapan di tangan sudah berada tepat di belakang Liam. Ternyata Jen tidak jadi membunuh Liam, melainkan membawa Liam ke dalam pondok yang di sana sudah disambut oleh 3 orang penduduk lokal yang berusaha mengikuti mereka sejak semalam karena berharap sebuah imbalan yang diadakan oleh pihak kepolisian untuk menangkap mereka berdua, yang ketika 2 orang ingin menyerang, tiba-tiba Liam bermaksud untuk membunuh mereka bertiga dengan cara menjauhkan diri dari tempat Jen berada, sehingga Jen pun terkena tembakan tepat di perutnya. Lantas Liam membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, yang karena Liam tidak bisa diam begini terus, karenanya Liam pun cukup sadar atas semua dosa-dosanya masa lalu, dan kini ia mengambil tindakan untuk menebus semua kesalahannya itu dengan cara menembak kepalanya sendiri. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.